Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Farida Masaugi, NIM 12050116900 dari kelas Granada AI Mystery. Di sini saya melakukan tugas project yaitu dengan mengambil judul kode program Machine Learning 2. Di sini saya akan mencoba mengerjakan program Machine Learning 2 dan akan saya modifikasi. Sedikit deskripsi tentang program yang akan saya buat. Di sini saya memilih kode program Machine Learning 2 yang berkaitan dengan dataset dari kolom umur, estimasi salary, dan percentage. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan sebuah mesin pembelajaran yang dirancang agar dapat belajar tanpa arahan dari manusia. Machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI atau Artificial Intelligence yang merupakan kecerdasan buatan yang sudah sering digunakan di berbagai keperluan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan diagram alir algoritma machine learning yang saya buat. Di sini diagram alir algoritmanya atau flowchart-nya saya menggunakan algoritma KNN, di mana tahap pertama kita dari flowchart-nya kita mulai terlebih dahulu. Setelah kita mulai, kita mengumpulkan data dari yang ingin kita gunakan. Dan di sini saya menggunakan data tadi dari kolom umur, estimasi salary, dan forecast-nya. Nah, di sini setelah kita pengumpulan data, kita bagi menjadi data training dan data testing. Yang dimana nanti kedua data ini akan kita masukkan ke dalam algoritma KNN. Setelah kita masukkan ke algoritma KNN, nanti akan dilakukan pengujian datanya, di mana data training kita uji dengan data testing. Nah, kemudian setelah kita uji, maka akan keluarlah hasil dari KNN dari data yang kita masukkan tadi, yang dimana berupa outputnya hasil pengujian berupa gambar atau visualnya. Selain visual, saya juga menggunakan tampilan presisinya. Kemudian selanjutnya untuk modifikasi program. Di sini beberapa program yang sebelumnya telah ada saya modifikasi, yang dimana saya menambahkan print untuk confusion matrixnya. Sebelumnya tidak ada, jadi saya modifikasi, saya tambahkan untuk mengetahui confusion matrixnya dari data Y-nya. Dan juga saya dan itu juga ada classification reportnya. Jadi kita mengetahui tingkat akurasinya berapa. Di sini saya masukkan agar nanti dari hasil tersebut kita mendapatkan hasil presisi dari KNN yang kita buat. Selain itu juga kita juga mendapat menambahkan, yaitu di sini saya menambahkan gambar visual dari hasil KNN yang kita masukkan tadi, yang mana terdapat data kolom age, umur, salary, dan forecast-nya. Langsung saja untuk agar lebih memahami modifikasi program, kita langsung saja masuk ke demonstrasi programnya. Sekaligus kita modifikasi lagi. Kita pertama masuk ke Google Colab. Ini awal Google Colab-nya seperti ini, datanya sudah ada semua. Ini kita menggunakan dataset dari Social Network Ads dan ini impor datasetnya, mana data Y, data X-nya kita impor, kita masukkan ke dalam tabel yang terdiri dari 3 kolom tadi. Nah, kita langsung saja yang telah saya modifikasi di sini. Lanjutin tadi, ini sudah saya run semuanya. Ini pertama kita impor dulu numpy-nya. Setelah itu import
matplotlib-nya, kita import pandasnya, dan import preprocessing-nya. Nah, pertama kita baca dulu data yang kita importkan dari GitHub sebelumnya. Di sini kita read data dari data X dan Y, kemudian kita tampilkan datanya dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom umur, estimasi salary, dan forecast-nya. Setelah kita lakukan, kita melakukan splitting dataset, yaitu data trainingnya dan data testingnya. Di sini kita masukkan train test splitnya, di mana xtrain, xtest, ytrain, ytest yang sama dengan train test split dari variabel x dan y dengan ukurannya 0,25 dengan random state-nya 0. Kita pertama print xtrain untuk kita ketahui xtrain-nya itu berapa. Kita print atau kita ingin mengetahui sekaligusnya xtrain-nya, ytrain-nya, dapat kita run. Nah, maka akan muncul nilai dari xtrain dan ytrain-nya. Kemudian kita modifikasi lagi. Oh, ini sudah ada. Kita ingin mengetahui dari nilai xtest. Kita print dan juga ytest-nya. Kita tambahkan nilai dari ytest-nya. Lalu kita running. Maka print akan menampilkan nilai dari xtest dan ytest-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini adalah cara untuk menampilkan ketiganya langsung. Nah, setelah itu, ini sudah kita lakukan tadi, print xtrain-nya, mengetahui nilainya. Ini untuk scaling-nya. Setelah itu kita masuk ke print tipe datanya. Di sini kita print tipe data Y, yang dimana tipenya yaitu integer. Nah, bagaimana kalau kita coba print tipe data X-nya? Apakah sama? Dan untuk tipe data X yaitu float. Dan untuk Y tadi, tipe datanya adalah integer. Sini kita ubah menjadi print Y untuk integer. Setelah itu, kita masuk ke training model dari KNN-nya. Ini bukan data training, yang dimana kita masukkan ke algoritma KNN-nya. Di sini, implementasi algoritma KNN-nya. Kemudian kita masukkan klasifikasi. Kita import matriksnya. Ini kita printkan, maka muncul akurasi skornya dari y-testnya dan y-prediksinya, yaitu sebesar 64, 4, 3, dan 29 dengan akurasi 0,93. Ini masih sama. Ini yang saya modifikasi untuk mengetahui tingkat akurasinya. Dan ini tampilan visual hasil dari metode KNN-nya. Di sini saya tidak ada mengubahnya karena ini saya biarkan saja. Kemudian saya ubahnya di sini. Saya menambahkan print confusion matrix, ya, sama yang di atas. Ini saya masukkan. Di sini saya masukkan matriks Y test dan Y predikat. Kita coba ganti menjadi X. Ini bisa Y. Maka didapatlah hasilnya dari prediksinya. Kemudian kita ingin mengetahui tingkat akurasi dari klasifikasinya, yaitu laporan dari tingkat prediksinya apakah akurasinya tinggi atau tidak. Nah, di sini kita coba coding ulang.
kita masukkan perintah print untuk menampilkan. Kemudian kita classification report ini untuk menampilkan hasilnya ini, kelas klasifikasinya kita buka kurung. Di sini kita untuk mengetahui y-testnya dan juga y-threadnya. Kita coba running. Nah, maka akan muncul hasil tingkat presisi dari data y-test dan y-thread-nya, di mana tingkat presisinya untuk yang pertama yaitu sebesar 96%, yang kedua sebesar 88% dengan recall yang pertama 94 dan recall yang kedua itu sebesar 91, dan rata-ratanya yaitu sebesar 93 rata-rata totalnya. Di sini saya melakukan modifikasi karena sebelumnya sini tampilannya ada gambar seperti ini. Kita coba visual biasa dengan titik-titik di sini, maka akan muncul tampilan yang saya buat seperti ini, dari mana terdiri dari titel ini, judul yang di atas ini untuk tabel yang labelnya untuk umur di bawah, dan untuk label estimated salary-nya kita letakkan di samping. Nah, jadi kita dapat membacanya, misal di sini umur 45 di range 20.000 sampai 40.000 untuk datanya. Nah, inilah hasil modifikasi yang telah saya buat, karena sebelumnya datanya seperti ini, cuman sampai sini, lalu saya coba tambahkan untuk print composition matrix-nya, dan juga untuk classification report-nya, untuk itu yang tadi melihat presisinya berapa persen, tingkat akurasinya, dan juga kita coba tampilkan visual dalam bentuk yang lainnya, gambar seperti ini. Nah, dari hasil demonstrasi tadi dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil, dengan menggunakan perhitungan akurasi didapatkan tingkat akurasi dari data di mana data 0 memiliki presisi 96% dengan recall 94, F1 skornya 95 dan supportnya 68. Nah, ini dia tadi. Nih. Kemudian untuk data yang selanjutnya, di mana memiliki presisi 88% dengan nilai recall 91, F1 skornya 89 dan nilai supportnya 32, dengan jumlah keseluruhan model memiliki akurasi sebesar 93%. Ini dia. Kemudian untuk hasil yang saya dapat, saya menampilkan visual hasil KNN dalam bentuk gambar yang lainnya yang tadi, dan juga dalam model klasifikasi. Alat yang bisa digunakan adalah confusion matrix dengan membandingkan hasil prediksi terhadap klasifikasi yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.